20 tahun pernikahan. Secara hukum, itu adalah sebuah pencapaian. Tetapi secara realita, itu adalah titik rawan. Ketika krisis paruh baya datang, tidak semua pria memilih bertahan. Seperti seorang pria di Oklahoma yang memilih jalan lain. Ia memilih meninggalkan istrinya dan menghapus 20 tahun kesetiaannya demi memulai hidup baru dengan menikahi wanita lain dan memiliki anak bersamanya. Ia pikir itu adalah solusi terbaik untuk mendapatkan kembali kebahagiaan. Tetapi faktanya, itu adalah awal dari kehancurannya. Karena istri keduanya dan putri kandungnya sendiri yang masih remaja terlibat dalam perbuatan yang sangat tidak pantas yang akan menjadi akhir hidupnya yang tragis. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengguncang dunia dikupas dalam tayangan dokumenter khas K-Channel membuka jendela dunia. K-Channel opens a window to the world. Suatu malam di kota kecil Coweta, Oklahoma, biasanya sunyi. Namun, ketenangan itu hancur oleh jeritan putus asa seorang istri. Panggilan ke 911 yang panik. Seorang ayah tercinta dengan riwayat penyakit jantung yang diketahui ditemukan tak sadarkan diri di gudang rumahnya. My husband, I guess, is failing and there's blood all over the place. I can't make it up. Is he awake at all? No, Is he breathing? I can't tell. Okay. And you said there's blood all over him? Blood all over the place. Tampaknya ini adalah tragedi yang memilukan. Sebuah serangan jantung yang merenggut nyawa. Itu yang semua orang pikirkan pada awalnya. Bahwa Arthur Burney, pria sederhana di pedesaan Amerika, telah meninggal karena penyakitnya. Namun, di balik pintu gudang yang tertutup rapat itu, sebuah kisah yang jauh lebih kelam sedang terurai. Sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Kejahatan yang begitu keji, hingga membuat penduduk Coweta merinding. Arthur Burney dan Linda Burney. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, mereka adalah cinta pertama. Linda adalah kekasih Arthur sejak di bangku SMA. Pernikahan mereka berjalan selama 20 tahun. Dan selama itu pula, hidup mereka nyaris tanpa celah, harmonis, stabil, hampir tidak pernah ada pertengkaran yang berarti. Dari ikatan pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putri dan 2 cucu. Arthur dikenal sebagai pria penyayang, menyenangkan, suami yang bertanggung jawab, dan ayah yang selalu hadir untuk anak-anaknya. Hidupnya adalah keluarga dan kuda-kudanya. Sementara Linda, ia adalah istri yang setia, lembut, dan mencurahkan seluruh kasihnya untuk suami dan kedua putrinya. 20 tahun tanpa skandal, tanpa luka besar. Sungguh sebuah pernikahan yang terlihat sempurna bagi banyak orang. Tetapi pernikahan yang terlalu lama tanpa guncangan, kadang justru menjadi sebuah jebakan. Karena Arthur sudah mulai merasa bosan. Kebosanan yang diam-diam akan mengubah segalanya. We married young and we was married for 20 years. We didn't fight or nothing like that. I think it was that we just kind of grew apart. Seiring bertambahnya usia,
Arthur mulai berubah. Putri-putrinya menyebutnya sebagai krisis paruh baya. Arthur Burney memutuskan untuk hidup terpisah dengan mengisolasi diri di rumah mobil orang tuanya. Dan itu adalah awal dari runtuhnya sebuah keluarga. Bagai ditelan bumi, Arthur memutuskan komunikasi. Pria yang dulunya menjadi jangkar bagi anak-anaknya, kini memilih menjadi orang asing. Dan tentunya itu telah membuat hati istri dan anak-anaknya sangat hancur. Mereka merasa ayahnya telah membuangnya begitu saja. Sehingga sang putri bungsunya, Samantha, dengan begitu sangat marah, ia utarakan langsung pada ayahnya. Dan yang lebih membuat putri-putrinya marah adalah ayahnya tiba-tiba mengajukan perceraian dari istrinya yang telah dinikahinya selama 20 tahun tanpa ada penjelasan. Sesungguhnya itu karena Arthur merindukan masa mudanya yang telah berlalu. Kecurigaan keluarga mencapai puncaknya ketika sebuah kabar duka datang. Nenek Arthur meninggal dunia. Keluarga mencarinya ke berbagai tempat, namun Arthur tidak pernah bisa ditemukan. Di balik keheningan itu, sebuah rahasia besar sedang disembunyikan. Arthur tidak sedang mengisolasi diri karena depresi penuaan, tetapi dia sedang membangun hidup baru yang rahasia. Di sebuah bar lokal, Arthur menemukan apa yang dia cari. Cara untuk menolak tua. Di sanalah dia bertemu dengan Patricia Mix, seorang pelayan bar berusia 35 tahun yang sangat menyukai alkohol, rokok, dan berpesta. Bagi keluarga, Patricia adalah perwujudan dari semua hal buruk yang coba didekati oleh Arthur. Namun bagi Arthur, wanita ini adalah ramuan awet muda. He was not happy about getting older. And so I think the older he got, he wanted to find somebody that brought maybe his younger years back. My mom wore mom jeans, tennis shoes, t-shirts, normal stuff. Patricia wore spandex shorts and tank tops, spray tan. She looked trashy, but not a cute trashy. Like, it just was, I didn't picture her to be my dad's type. She was maybe a little funner. She cussed and drank and smoked, and my mom did none of that. Gaya hidup liarnya yang membuat Arthur terpikat. Dan hanya dalam waktu 8 minggu setelah pertemuan pertama, Arthur langsung pindah ke rumah Patricia. Dan 6 bulan kemudian, mereka menikah di Las Vegas. I felt like I was lied to a little bit, and I hurt. I was just upset and that it would do that. Kejutan bagi keluarga ternyata belum berakhir. 18 bulan setelah pernikahan kirat di Las Vegas, Patricia melahirkan seorang bayi perempuan bernama Michelle. Di usianya yang sudah menjadi kakek, kini Arthur kembali menjadi seorang ayah. Seiring berjalannya waktu, kemarahan anak-anak Arthur melunak, berganti menjadi penerimaan demi kebahagiaan sang ayah. Bahkan mantan istrinya, Linda, ia mencoba untuk mengesampingkan egonya, mencoba bersikap bijak, berdamai dengan keadaan. Ia datang ke rumah Arthur dan istri barunya untuk merayakan Thanksgiving bersama, demi kebahagiaan kedua putri dan cucunya. I really tried to just get along with him and her. Bagi sebagian besar orang,
Apa yang mereka lihat saat itu adalah contoh terbaik dari sebuah keluarga campuran yang sukses. Namun mereka salah besar. Karena di balik senyum lebar Arthur yang merasa telah berhasil merebut kembali masa mudanya, sebuah rencana keji dalam sejarah Oklahoma akan segera dirancang dengan sangat rapi oleh sang istri baru dan putri kecilnya yang baru lahir. Tujuh tahun pernikahan telah berlalu. Dan bagi siapapun yang melihat mereka dari luar, Arthur dan Patricia Burney telah mematahkan semua keraguan. Mereka bukan sekedar hubungan singkat krisis paruh baya. Mereka adalah potret keluarga kecil yang sempurna di Oklahoma. They seem very happy with one another. You're so talented, sweetie. I think Art seemed very proud of Michelle. Everything was just great. Kehadiran Patricia juga mendekatkan hubungan dengan keluarga pertama Arthur. Karen, putri tertua Arthur, bahkan menganggap Patricia sebagai bagian penting dari hidup mereka. 4 cucu Arthur yang masih kecil sering berkunjung, bermain kuda dan berenang bersama Michelle yang usianya hampir sebaya. Bagi cucu-cucunya Arthur, Michelle adalah sahabat masa kecil yang menyenangkan. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan Michelle. Her mom got out of sight, she would freak out. Mama, 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 mama. She was just always a little odd, would be the best way to describe Michelle. One time, they literally left 30 minutes, and she called them screaming, crying. She wanted her mom, and I always asked her why. She's like, I just want my mom. I don't want to be away from my mom. Keterikatan yang obsesif itu tidak berubah, bahkan ketika Michelle beranjak remaja. Arthur menyadari ada sesuatu yang salah. Lalu ia mencoba menerapkan aturan kedisiplinan yang sama dengan yang ia gunakan untuk membesarkan putri-putri dari istri pertamanya. Namun Arthur justru disingkirkan. The older Michelle got, the worse her attitude toward Dad got, because she began to want to do more stuff when it comes to boys and going out, and Dad didn't go for that. But you could tell Michelle didn't respect Dad very much. She got away with a lot. Itu karena pengaruh besar dari sang ibu, Patricia. Ia tidak pernah benar-benar ingin tumbuh dewasa. Dia sendiri secara emosional masih remaja. Dan ketika dia memiliki seorang putri, mereka terhubung dan terikat seolah-olah mereka berada di usia yang sama. Patricia tidak memposisikan diri sebagai seorang ibu, melainkan sebagai sahabat sebaya. Akibatnya, Michelle tumbuh tanpa aturan. Dia mulai mengisolasi diri dari anggota keluarga Burney yang lain, dan Patricia akan selalu membelanya, menarik Michelle menjauh dari keluarga Arthur. Memasuki usia remaja, minat Michelle bergeser drastis. Dia menginginkan perhatian dari pria dewasa. Di usianya yang masih sangat muda, perilakunya menjadi sangat provokatif. Bahkan cara berpakaian untuk remaja. Ia senang memakai pakaian yang memperlihatkan belahan dada dan rok pendek untuk mendapatkan perhatian laki-laki. She was very provocative at a young age. She wore whatever she wanted. She said whatever she wanted. But she wanted to talk about sexual things, and I wasn't really like that. And she knew things that I didn't think she should have known at the age. Arthur mencoba menjadi ayah yang melindungi putrinya. Namun bagi Michelle, ketegasan Arthur adalah bukti kebencian. She said that he hated her, and I just tell her that's not true. You know, he loves you. Setiap kali Arthur mencoba mendisiplinkannya, Patricia akan mengintervensi, menyuruh suaminya mundur dan membiarkan Michelle mengunci diri di kamar.
Memasuki tahun ke-13 pernikahan, hubungan Arthur dan Patricia telah terjebak dalam rutinitas yang menjemukan. Arthur, sang mekanik yang lelah, bukanlah tipe orang yang suka bergaul. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan setelah pulang kerja adalah minum bir di kandang dan menghabiskan waktu bersama kuda-kudanya. Sementara Arthur mencari pelarian di kandang kuda, Patricia dan Michelle menghabiskan waktu di luar, berbelanja, makan mewah, dan menghamburkan uang hingga keluarga itu terlilit hutang besar. Patricia bahkan berbohong pada Arthur bahwa truk Dodge mereka dicuri, padahal kenyataannya truk itu disita karena gagal bayar. Di tengah stres pernikahan orang tuanya, Michelle yang masih berusia 14 tahun mulai mencari pelarian lain di dunia maya. Ia mulai berselancar di sebuah situs kencan online. Bukannya melarang putri remajanya bermain di situs kencan dewasa, Patricia justru mendukungnya. Dan segera, sang ibu tidak hanya menjadi penonton. Tergiur oleh fantasi kehidupan baru, Patricia mulai mencoba kencan online untuk dirinya sendiri. Petualangan digital ibu dan anak ini awalnya hanya terjadi di balik layar monitor. Namun dengan cepat, fantasi maya itu mulai menuntut ruang di dunia nyata dan menuntut nyawa Arthur sebagai harga yang harus dibayar. Bukan hanya fondasi pernikahan Arthur yang diam-diam sedang digerogoti. Teman-teman dan keluarga mulai menyadari dari perubahan fisik yang mengerikan pada pria berusia 54 tahun ini. Arthur terlihat seperti orang yang sakit parah. Orang-orang berspekulasi bahwa kebiasaan minumnya di akhir pekan dan rokok yang dihisapnya seperti kereta barang akhirnya mengejar kesehatannya. Arthur sangat cemas, tersiksa oleh tubuhnya yang melemah setiap hari. Namun tidak ada yang tahu bahwa rasa sakit itu bukan karena gaya hidupnya, melainkan karena dosis racun arsenik dan racun serangga yang diam-diam disuntikan Patricia ke dalam makanannya setiap pagi. Kondisi fisik Arthur yang memburuk diperparah oleh stres luar biasa akibat kelakuan putri remajanya, Michelle. Puncaknya adalah ketika Arthur pulang kerja dan menemukan seorang pria dewasa berusia 27 tahun sedang bermesraan dengan putrinya yang baru berusia 14 tahun di sofa rumah mereka. Arthur begitu sangat marah dan mengusir pria itu. Namun bukannya membela suaminya, Patricia justru mengambil posisi di pihak Michelle, menghujat Arthur sebagai pria berhati batu yang tidak punya perasaan. Di bawah asuhan Patricia, moral Michelle runtuh ketika target pria dewasa digagalkan oleh ayahnya. If you come home and find your 14-year-old daughter with a 27-year-old guy over, there is no overreaction you could have short of shooting the guy. And I asked her why, and she said, because my mom said that age is just a number. Malam itu seharusnya menjadi perayaan 16 tahun pernikahan Arthur dan Patricia. Namun atmosfer di rumah pertanian itu terasa mati. Lampu-lampu dipadamkan. Patricia melangkah menuju gudang dalam kegelapan. Di sanalah skenario yang telah dirancang berbulan-bulan disempurnakan. Patricia menemukan tubuh Arthur tergeletak bersimbah darah. Panggilan 911 segera dialirkan, lengkap dengan sandiwara kompresi dada atau CPR yang histeris demi menciptakan alibi yang sempurna. Me and you, we're his only chance of survival until those paramedics get there, okay? Okay. Okay. Turn around for me.
Sandiwara itu berjalan dengan rapih. Ketika tim penyidik dan pemeriksa medis pertama kali tiba di lokasi, mereka mengevaluasi tubuh tak bernyawa Arthur Burney. Dan dalam kegelapan malam itu, mata telanjang para penyidik tertipu. Mereka tidak menemukan bukti trauma luar atau tanda-tanda kekerasan fisik apapun. Mereka mengira Arthur meninggal akibat dari penyakit jantungnya. Pada pemeriksaan awal di gudang, genangan darah di sekitar tubuh Arthur Burney dianggap sebagai akibat dari benturan wajahnya ke lantai saat ia terjatuh akibat serangan jantung. Semua orang sepakat Arthur terlalu muda untuk meninggal. Tidak ada yang mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres selain rasa duka atas kepergian Arthur, terutama putri-putrinya dan cucu-cucunya. Tetapi saat Karen tiba di rumah, ia melihat ibu tirinya Patricia sedang duduk santai di sofa sambil merokok tanpa air mata. Itu tampak sangat aneh. I knew she had to be involved. There wasn't a doubt in my mind. Kematian mendadak Arthur memang cukup mengejutkan keluarga. Tetapi hasil pemeriksaan menyeluruh dari pemeriksa medis akan menghancurkan mereka sepenuhnya. They took his body to the medical examiner's office, and before conducting the autopsy, they took an X-ray. The medical examiner actually finds what appears to be an entrance wound in Mr. Burney's head. Mr. Burney had been shot in the head by a small caliber rifle, a .22 rifle, and the projectile had entered just at his eyebrow line, which probably helped in part to mask the actual entrance wound. At that point in time, everyone's operating under the idea that Mr. Burney had been murdered. Polisi mulai menyisir orang-orang terdekat Arthur. Awalnya semua orang memiliki alibi yang solid. Putri-putri tertuanya berada di rumah, sementara Patricia, Michelle, dan pacar remajanya, Michael Richardson, dikonfirmasi berada di mall di Tulsa pada jam perkiraan kematian. Sebagai prosedur rutin, detektif memeriksa rekam jejak ponsel keluarga. Dan di sanalah sebuah nama misterius memicu kecurigaan. Saat detektif memeriksa ponsel Patricia untuk melihat lalu lintas pesan sekitar waktu kematian Arthur, mereka menemukan serangkaian teks intens kepada kontak bernama Barbara. Tapi setelah ditelusuri, tidak ada sosok bernama Barbara. K-Channel, K-Channel, membuka jendela dunia. Barbara adalah nama samaran yang digunakan Patricia untuk menyembunyikan selingkuhannya, Charles J. Wilkie. Tampaknya malam itu bukan hanya Michelle yang memiliki janji kencan di mall. Sementara Michelle dan Michael berjalan-jalan, Patricia memanfaatkan waktu tersebut untuk memadu kasih dengan Wilkie di sebuah kamar hotel. Patricia telah memproklamirkan dirinya sebagai janda, bahkan sebelum suaminya sendiri tewas. She had been online advertising herself to be single. She was telling these other men that she was a widow. Maybe it's not a crime, but it was definitely motive. Meski perselingkuhan ini mencurigakan, cerita Wilkie terbukti benar dan justru memperkuat alibi Patricia pada jam eksekusi. Lalu polisi kembali ke titik nol. Siapa lagi yang membenci Arthur? Mantan istri atau pria 27 tahun yang pernah diusir Arthur dari sofa rumahnya? Penyidik mulai menggali lebih dalam ke aktivitas internet di rumah itu. Hasilnya mengejutkan. Baik Patricia maupun putrinya yang berusia 14 tahun, Michelle, memiliki kehidupan internet yang sangat aktif.
mereka berdua terlibat dalam diskusi online dengan banyak pria. There were texts between Michelle and Michael, and the content of those texts were highly sexual. Di tengah penyelidikan yang tampaknya buntu, keluarga sedang mempersiapkan pemakaman Arthur. Michelle tampil layaknya seorang putri remaja yang hancur karena kehilangan ayahnya. Namun, topeng gadis polos itu tidak akan bertahan lama di hadapan polisi. Karena sebuah informasi rahasia masuk ke departemen sheriff. Michelle yang manis ternyata tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Rasa bersalah atau mungkin kesombongan yang menjadikan Michelle membuat kesalahan fatal. Dia membocorkan rencana gelapnya kepada salah satu teman remajanya, Christina. Percakapan itu begitu mengerikan hingga membuat Christina ketakutan dan mengadu kepada ayahnya yang langsung meneruskan informasi tersebut ke penegak hukum. Salah satu kalimat yang menarik adalah ketika Michelle mengatakan bahwa dia tahu di mana dia menyembunyikan senjata itu. Dan kalimat pendek itulah akan mengubah segalanya. Informasi itu membawa polisi langsung ke sebuah titik di bawah kolong rumah pertanian. Dan di sanalah polisi menemukan sebuah senapan kaliber 22. Dengan ditemukannya senjata itu, kecurigaan polisi bahwa Michelle terlibat langsung berubah menjadi kepastian. Detektif kembali bergerak menguliti alibi kencan internet Michelle dengan seorang remaja berusia 17 tahun dari Oklahoma City bernama Michael Richardson. Michael dan Michelle bertemu di sebuah situs kencan online. Mereka bahkan belum pernah bertemu secara fisik sampai beberapa hari sebelum pembunuhan berdarah ini terjadi. Kemudian polisi segera menyita ponsel mereka. Cerita yang disusun rapi oleh Michael dan Michelle mulai runtuh berkeping-keping. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawasan di toko-toko Mall Tulsa yang mereka klaim telah dikunjungi bersama sejak sore. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kehadiran Michael di sana pada jam-jam awal. Kenyataan sesungguhnya jauh lebih mengerikan. Patricia telah menyebut Michael dari Oklahoma City, jauh lebih awal dari yang diakuinya. Keris waktu itu memberi Michael waktu yang lebih dari cukup untuk diselundupkan ke gudang Bernie sebelum ibu dan anak itu pergi ke mall sebagai alibi. Dan jejak DNA sel kulit yang tertinggal di gagang senapan kaliber 22 ternyata cocok sepenuhnya dengan sampel milik Michael Richardson. Alibinya kini menjadi tidak berarti. Ruang interogasi menjadi saksi runtuhnya pertahanan remaja 17 tahun itu. Michelle talked to you about trying to get you to kill her dad? Michael Richardson mengakui perbuatannya. Namun dia menolak menjadi satu-satunya orang yang diseret ke dalam kegelapan. Dengan cepat, telunjuknya mengarah tepat pada otak di balik skenario ini, yaitu pacar remajanya yang baru berusia 14 tahun, Michelle Bernie. What'd she say? She just said she wanted him dead because he's abusive to her, he hurts her and her mom. Then did you fire the shot? Yeah. How many shots did you fire? Pada hari yang sama, polisi bergerak cepat ke sekolah lokal di Coweta. Di depan teman-teman sebayanya yang mengira ia hanyalah korban yang berduka. Michelle diborgol dan digiring keluar dari kelas. Di ruang interogasi terpisah, Michael merinci bagaimana kekasih mudanya mengatur skenario eksekusi sang ayah dengan ketenangan seorang sosiopat. Di dalam ruang sempit yang gelap dan pengap itu, Michael duduk menunggu dalam keheningan selama berjam-jam sambil menggenggam senapan kaliber 22, menunggu Arthur Bernie pulang kerja, masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh darah dagingnya sendiri. Dan ketika Arthur masuk ke gudang seperti yang selalu dia lakukan setiap malam, Michael keluar dari persembunyiannya.
Lalu dengan panik, ia langsung melepaskan peluru ke kepalanya. Michael dan Michelle kini mendekam di balik tahanan polisi. Bagi publik Coweta, Oklahoma, kasus ini tampak sudah selesai. Namun bagi para detektif senior yang menangani kasus ini, ada satu kepingan teka-teki yang masih janggal, yakni tentang seorang remaja berusia 14 tahun, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki kuasa penuh untuk menyembunyikan pembunuhan selama berbulan-bulan. Penyelidikan ini belum berakhir. Masih ada satu bayangan besar yang berdiri di puncak konspirasi berdarah ini, yakni sang ibu, Patricia Burney. There's no way those two teenagers came up with this plan on their own. And Michelle didn't even have a driver's license. So somebody had to be her ride. We knew Trish had to be behind it. Keesokan harinya, Patricia Burney melangkah kaki ke kantor polisi. Tujuannya hanya satu, mengunjungi putrinya, Michelle. Patricia yakin kedatangannya hari itu adalah sebagai seorang ibu yang ingin melihat putrinya. Namun, ada satu hal fatal yang tidak dia sadari. Polisi telah menunggunya dengan surat perintah penangkapan di tangan. Patricia Burney secara resmi didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap suaminya, Arthur Burney. Namun kejutan terbesar dalam kasus ini bukanlah bukti forensik, melainkan siapa yang berdiri di kursi saksi. Saksi utama yang menyeret Patricia ke balik jeruji besi adalah Michael Richardson dan putrinya sendiri, Michelle. Pasca penangkapan di hadapan kantor kejaksaan dan para penyidik, benteng pertahanan Michelle runtuh. Ia memutuskan untuk mengkhianati ibunya. We had to make what we call a front-end deal. Michelle was going to be treated as a juvenile, and she was 14 when this occurred, and she wanted to ensure that her mother would not receive the death penalty. We just wanted him gone. He was really screwing up my life. Rencana keji itu bermula pada Juli 2010. Patricia mendekati Michelle dengan sebuah tawaran yang mengerikan. Terlilit jerat utang yang mencekik, Patricia tahu persis cara instan untuk keluar dari masalah finansialnya, yakni melenyapkan suaminya demi uang asuransi. Kemudian ibu dan putrinya ini mulai menyusun rencana. Michelle menjokoki ayahnya Arthur dengan puluhan pil penghilang rasa sakit yang dicampur ke dalam makanan dan minumannya. How many Viagra are we talking about? 5 or 6. Didn't you run to him? Tidak hanya itu, mereka bahkan menyemprot obat-obatan medis Arthur dengan racun pembasmi kecoa. Did your mom ever put anything in his drinks or food or anything? She sprayed the bug poison when we had roaches in our house on his pills once. Namun tubuh Arthur ternyata lebih kuat dari yang mereka duga. Berbulan-bulan diracuni, Arthur hanya jatuh sakit, tidak juga bisa menghentikan nafasnya. Frustasi karena rencana mereka tak berjalan lancar, Patricia dan Michelle beralih ke satu-satunya tempat yang mereka pikir bisa memberi solusi, yakni internet. They were intended to kill him. It was clear that they weren't able to pull off the murder themselves, so they sought somebody else out to help them. Melalui dunia maya, mereka mencari eksekutor. Michelle had been actively searching for someone to help her kill her father. Setelah ditolak oleh beberapa orang, mereka akhirnya menemukan sosok yang tepat, Michael Richardson, seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan teman kencan online Michelle. Untuk memastikan Michael mau menarik pelatuk senapan, Patricia mempermanis kesepakatan itu. Michael dijanjikan bayaran uang tunai.
dan kegadisan Michelle, serta rekaman video tak pantas sebagai bonus. Michelle sent him X-rated videos to kind of sweeten the deal, to make him want to come down and do it. She was touching herself very inappropriately, especially for a 14-year-old, and she's filming. Your dad was murdered. If he would have been what he should have acted like, this would have never happened. What she alleged was Patricia's motive was that Arthur Burney was mean and abusive, but that we never discovered any evidence of that. Patricia Burney memanipulasi putrinya sendiri. Dia mempengaruhi, meyakinkan dan mengajari Michelle cara memanipulasi seorang pemuda malang dengan menggunakan kegadisannya sebagai senjata demi keserakahan seorang ibu. She arranged the killing of her husband, and she used her daughter and her daughter's boyfriend to do it. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Patricia dan Michelle berkendara menuju Oklahoma City untuk menjemput sang eksekutor, Michael Richardson. Mereka membawa Michael kembali ke Coeda. Namun, ada satu masalah besar. Michael tidak tahu cara menembak. Senjata api adalah hal asing baginya. Di sisa waktu yang kian sempit, Michelle dan Patricia terpaksa menjadi instruktur dadakan. Patricia menyuruh mereka berdua ke halaman belakang untuk berlatih selama beberapa menit. Itu adalah dorongan motivasi terakhir yang kejam dari Patricia. Setelah meninggalkan Michael dalam kegelapan gudang, Patricia dan Michelle pergi meninggalkan properti tersebut. Menunggu di pinggir jalan yang jauh untuk memantau situasi. Who the hell are you? Kemudian Michael mengirimkan sebuah pesan singkat yang mengerikan pada mereka. Sebuah emotikon wajah tersenyum. Sebuah kode bahwa Arthur telah tewas. Sementara Arthur bernyawa di ambang maut, Patricia dan Michelle justru berkendara menuju Tulsa untuk membangun alibi palsu mereka. Rencana alibi mereka disusun dengan rapi. Patricia mengantar anak-anak ke mall di Tulsa, sementara ia sendiri pergi memadu kasih dengan selingkuhannya. Begitu menginjakan kaki di rumah dan melihat jasad Arthur, Patricia memulai sandiwaranya. Ia berakting menjadi seorang istri yang hancur, berteriak dan menangis histeris di depan polisi, seolah ia tidak tahu apa-apa. Tetapi saat itu, Patricia tidak memiliki uang tunai untuk membayar jasa Michael. Namun beberapa jam setelah Arthur Burney meregang nyawa, Patricia memberikan hadiah alternatif untuk putrinya dan Michael. Ia menyuruh Michael dan putrinya segera masuk ke kamar untuk memeluk kasih di atas ranjang sebagai perayaan. According to the evidence, they ended up having sex the night after Michael had killed Michelle's father. Michelle and Michael not only had sex up in the house, but they took photographs of one another. Motivasi utama Patricia Burney hanyalah uang dan hasrat untuk memulai hidup baru dengan pacarnya. Trish and Michelle went out almost every night to meet different men. Dia pikir dia akan memenangkan hadiah besar. Dia memang memiliki utang yang menumpuk, tetapi ironisnya, nilai asuransi jiwa Arthur tidaklah seberapa. Jumlahnya tidak cukup untuk memulai hidup baru. Bahkan mungkin tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dia menukar nyawa suaminya demi kepalsuan. Hanya dalam hitungan hari setelah Arthur Burney menghembuskan nafas terakhir, air mata palsu Patricia mengering berganti dengan ambisi berburu harta. Fokusnya beralih sepenuhnya untuk mengeruk uang sebanyak mungkin dari kematian suaminya. Ia bergerak luar biasa cepat
mengklaim polis asuransi kematian dan cacat akibat kecelakaan yang menjadi haknya. Bahkan uang duka sekitar 3.500 hingga 4.000 dolar yang dikumpulkan secara sukarela oleh rekan-rekan kerja Arthur yang berbelasungkawa langsung dilahapnya tanpa ragu. Namun keserakahan itu membawanya ke balik jeruji besi. Setelah penangkapannya dan selama persidangan berjalan, Patricia tetap bersikeras mempertahankan topeng ketidakbersalahannya. Dengan dingin, ia melemparkan seluruh kesalahan kepada putrinya. Patricia menuduh bahwa Michelle yang melakukannya. Michelle dan Michael lah yang merencanakan semuanya. And what mother blames her child? I mean, there's been some bad mothers in the world, but to try to blame your kid for murder and let her take the fall pretty much tops it right there. Namun teknologi tidak bisa berbohong. Jaring-jaring pesan teks dan obrolan online yang sempat dihapus Patricia dari ponselnya berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Di depan pengadilan, jejak bolak-balik percakapan itu terpampang jelas. Patricia tidak bisa mengelak lagi. Dialah dalang utama, arsitek dari pembunuhan ini. What mother does that to your own child? She was so cold. And it was like she didn't have a heart. Ini adalah jenis skenario yang membuat semua orang menggelengkan kepala dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan hal sekeji ini kepada putri kandung yang sangat dekat dengannya? Dan bagaimana dia bisa menubalkan pacar putrinya dan menghancurkan masa depan mereka? And the answer is this. Patricia's a sociopath. And sociopaths don't truly emotionally connect with anyone. Keadilan akhirnya diketuk. Michael Richardson menerima kesepakatan pembelaan dan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Sementara itu, karena usianya, persidangan Michelle dipindahkan ke pengadilan anak. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun. Dan pada tahun 2014, Michelle resmi menghirup udara bebas. I mean, as a sister, I loved her. I know that Trish told her things that wasn't true. I know she brainwashed her, so to speak. And yet then there's a side of she tried to kill my dad several times, not once, several times over 6 months. How do you kill your parent? Dan Patricia Burney dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. He was just such a good man. He's just the type of person that you'd want in your life. My life will never be the same. They will never know what they've taken from us. I miss him every minute of every day. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata dokumenter Kay Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata selanjutnya yang berbeda. Hanya di YouTube Kay Channel, membuka jendela dunia. This is a true story that shook the world. Uncovered in a signature K-Channel documentary. K-Channel opens a window to the world. K-Channel opens a window to the world.